Siapa yang mau PTS tunjuk jari? Siapa yang mau PTS tunjuk jari? Buat kamu anak-anak kelas 6 yang mau PTS, gimana nih? Sudah ada persiapan belum? Kamu nanya. Jika belum, aduh, ayo dong semangat belajar. Agar lebih semangat belajarnya, sini Kak Evan temenin. Yuk belajar bersama bareng di sini di channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Dalam video ini, Kak Evan akan membahas soal penilaian tengah semester atau PTS tema 6 untuk kamu yang kelas 6, materi Bahasa Indonesia dan PPKN. Ada 35 soal yang akan Kak Evan bahas di sini. Tapi sebelum kita ke pembahasan soalnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu agar kita belajar bersama. Buat kamu yang mempunyai pertanyaan atau mau kenalan sama Kak Evan, boleh tulis di kolom komentar. Langsung saja, ini dia pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Keyakinan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan merupakan pengamalan Pancasila sesuai nilai ... A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Keadilan. Dalam nomor 1, ini yang ditanyakan adalah keyakinan terhadap Tuhan. Berarti sesuai dengan pengamalan Pancasila nilai ketuhanan. Ada di pilihan A. Nomor 2, contoh penerapan nilai ketuhanan di dalam masyarakat adalah ... Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 2, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Pilihan A, ikut membantu tetangga yang sedang mengalami musibah. Nah, adik-adik, ini adalah contoh dari sila kedua. Kemudian yang B, membuat keributan saat teman menjalankan ibadah. Ini adalah contoh yang tidak baik, berarti salah. Lalu untuk C, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini adalah penerapan dari sila ketiga. Dan untuk yang D, tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Ini adalah penerapan dari sila pertama. Nah, untuk jawaban soal nomor 2, contoh penerapan nilai ketuhanan di dalam masyarakat yaitu di pilihan D adalah tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah. Nomor 3, memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sesuai ciptaan Tuhan merupakan prinsip sila ke ... A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Adik-adik, memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat ini merupakan contoh penerapan sila kedua. Dan sesuai dengan ciptaan Tuhan, maka ini sila pertama. Jadi jawabannya adalah di pilihan A, 1 dan 2. Nomor 4, bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan penerapan sila Pancasila yang berbunyi ... Karena nomor 4
berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka silanya adalah kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada di pilihan P. Nomor 5 dan 6. Nomor 5 terlebih dahulu. Ketika jam istirahat, Salma hendak makan bersama Rere. Tetapi bekal Rere tertinggal di rumah. Kemudian Salma membagikan bekalnya menjadi dua untuk dibagi dengan Rere. Hal yang dilakukan Salma sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila yaitu titik-titik-titik. Di nomor 5, Salma menolong Rere. Berarti sama-sama dengan manusia. Maka dari itu nilainya adalah kemanusiaan. Ada di pilihan C. Nomor 6, setiap anak mempunyai hak dan kewajiban di sekolah. Pertanyaannya, di bawah ini yang merupakan hak anak di sekolah adalah titik-titik-titik. Ingat ya, yang menjadi pertanyaan adalah hak. Untuk pilihan A, menghormati dan mematuhi nasihat guru, ini merupakan kewajiban. Lalu pilihan B, mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan, ini juga merupakan kewajiban. Pilihan C, memperoleh nilai setelah mengerjakan tugas. Nah, ini adalah hak anak di sekolah. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 7. Di sekolah ada berbagai macam kegiatan yang harus diikuti siswa. Kegiatan di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air adalah titik-titik-titik. A. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. B. Upacara bendera setiap hari Senin. C. Ekstrakurikuler dokter kecil. D. Peringatan hari besar keagamaan. Jawaban nomor 7 ada di pilihan B. Kemudian soal nomor 8. Negara Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain. Di bawah ini yang merupakan kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi untuk menyukseskan pembangunan adalah titik-titik-titik. Adik-adik, nomor 8 yang menjadi pertanyaan adalah kewajiban warga negara dalam bidang ekonomi. Nah, berarti jawabannya yang berhubungan dengan keuangan ada di pilihan A, yaitu membayar pajak. Selanjutnya nomor 9. Indonesia dikaruniai oleh Tuhan kekayaan alam berupa hutan yang luas. Kewajiban kita sebagai warga negara terhadap kekayaan alam hutan adalah titik-titik-titik. Langsung saja ya, ini Kak Evan jawab. Untuk kewajiban kita sebagai warga negara terhadap kekayaan alam hutan, yaitu memelihara kelestarian hutan dan isinya. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Kemudian nomor 10, kebutuhan akan pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah selaku pengelola negara ini telah melaksanakan kewajiban tersebut. Ketentuan tersebut tercantum dalam UUD 1945, yaitu titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 10, Kak Evan akan menjelaskan tentang isi dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A pasal 27. Pasal 27 ini sendiri berisi tentang kedudukan warga negara di mata hukum. Kemudian untuk pasal 31 yaitu pilihan B, ini adalah tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Untuk pilihan C yaitu pasal 28. Pasal 28 ini
berisi tentang kemerdekaan, berserikat, dan berkumpul. Lalu untuk pilihan B, yaitu pasal 34. Pasal 34 ini berisi tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi jawaban untuk nomor 10 ada di pilihan B. Kita lanjut di soal nomor 11. Untuk nomor 11 sampai nomor 18, ini berbentuk isai dan uraian. Untuk nomor 11, soalnya adalah manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, manusia disebut titik-titik-titik. Adik-adik, untuk jawaban nomor 11 adalah makhluk sosial. Kemudian untuk nomor 12, kita dapat belajar dengan baik jika lingkungan sekolah aman, tertib, dan nyaman. Agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan nyaman, seluruh warga harus menaati titik-titik-titik. Untuk soal nomor 12, di sini di lingkungan sekolah agar aman, tertib, dan nyaman. Maka dari itu, warga sekolah harus menaati peraturan sekolah. Lanjut lagi di soal nomor 13. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nomor 14, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang bela negara. Berdasarkan pasal tersebut, yang berkewajiban membela negara Indonesia adalah titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal ini, Kak Evan akan membacakan isi dari pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari penjelasan Kak Evan tadi, pasti sudah tahu kan jawabannya? Jawaban soal nomor 14 yaitu setiap warga negara. Nomor selanjutnya nomor 15. Berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 15, Kak Evan akan membacakan isi dari pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dari penjelasan Kak Evan tadi, jadi yang berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah negara. Sebagai pelajar, kita mempunyai hak dan kewajiban. Sebutkan 3 kewajiban seorang pelajar di sekolah. Kewajiban yang pertama yaitu menaati peraturan sekolah. Lalu kewajiban yang kedua adalah datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Kewajiban ketiga adalah memakai seragam sekolah. Setiap 5 tahun sekali, negara menyelenggarakan pemilu untuk memilih Presiden Republik Indonesia. Sebutkan 3 syarat seorang warga negara agar dapat memilih dalam pemilu. Nah, untuk syaratnya, ini dia adik-adik. Syarat yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Syarat yang kedua,
warga yang telah genap berusia 17 tahun. Syarat yang ketiga, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Sebutkan 3 hak warga negara Indonesia. Untuk hak dari warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan fasilitas kesehatan. Lalu, hak yang ketiga adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.